Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rodi Kertamono, pejabat pemangku adat Bayan. Tentang latar belakang sejarah masjid kuno ini dapat kami ceritakan sedikit awal mulanya. Pertama, ada seorang mubalik dari Jawa, utusan Sunan Giri bernama Sunan Prapen. Beliau mengadakan atau datang ke Labuan Carik. Di sana beliau itu datang diterima sama Datu Bayan pada waktu itu. Beliau itu diterima sama Datu Bayan, terus beliau tersebut diajak berjalan ke lokasi tempat ini, Masjid Kuno ini. Nah, sesampainya beliau di sini mau mengajarkan agama Islam yang sebenarnya yang sesungguhnya. Karena satu-satunya masjid kuno itu zaman tempo dulu tidak ada masjid yang lain, cuma inilah masjid yang ada, Masjid Kuno ini yang dulu itu, tidak ada masjid yang lain yang ada di Bayan ini dulu atau Kecamatan Bayan pada khususnya. Maka pada waktu itu Datu Bayan menerima beliau itu, sehingga Sunan Prapen mengadakan pengajian untuk mengadakan ajaran agama Islam di wilayah Kedaton Bayan tersebut pada zaman dulu itu. Tetapi belum selesai dia mengajar tentang syarat-syarat Islam yang sempurna, beliau sempat meninggalkan wilayah ini, meninggalkan Masjid Kuno ini. Sehingga masyarakat kami pada zaman beliau yang dulu itu yang masih sepi sunyi, negara Sawung atau negeri Sawung itu masih sunyi senyap sekali pada zaman dulu itu. Di sekitar Masjid Kuno ini dulu hutan besar, Pak. Disinilah tempat kami dulu menerima pengajian dari Sunan Prapen. Tetapi beliau belum sempat bisa kami mengaji. Beliau meninggalkan kami ke arah selatan di Masjid Kuno ini. Makanya nanti kalau bulan Maulid itu, bulan Lebaran juga tetap penghulu kiai mengadakan sikiran di dalam ini, Pak, di dalam Masjid Kuno ini. Ini namanya makam besar kita, makam belik kita, makam raya kita. Nama ngaji makam tersebut mengaturkan ulak kaya. Setahun sekali kita mengadakan ngaji makam. Makanya pada malam harinya kami mengadakan ziarah ke makam yang dipimpin oleh kiai penghulu di sini. Kami akan ziarah ke tiap-tiap makam kami. Makam Pelawangan ini khusus adat yang ada di Pelawangan. Orang tua sesepuh orang Pelawangan pasti dimakamkan di dalam ini dia. Makam Titi Mas Penghulu. Kalau bahasa kami penghulu itu pemimpinan adat kami yang tertinggi di bidang agama. Beliau yang dimakamkan di dalam ini adalah Titi Mas Penghulu. Sesait ini ada di wilayah Kecamatan Kayangan, Pak. Tapi makamnya ada di sini, orang leluhur dan semuanya dimakamkan di sini. Nah, makanya kalau ada kegiatan ritual adat segala, pasti orang Sesait datang ke Bayan Barat ya tempatnya. Depan kita ini kan Gubuk Karang Salah, di depan Masjid Kuno ini. Begitu juga ini orang-orang nenek moyang dia dulu itu dimakamkan lah di sini, di dalam ini. Makanya tiap adalah kegiatan adat segala pasti dia makam ini dibuka, kadang-kadang ziarah juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rodi Kertamono, pejabat pemangku adat Bayan Timur. Maka dalam kesempatan ini saya memberikan sedikit tentang penjelasan tentang keberadaan gubuk adat Bayan Timur tersebut. Sejarah gubuk Bayan Timur itu berdiri pada abad 16 kurang lebih. Dulu masih pemerintahan Hindia Belanda. Masyarakat kami kumpul di tempat ini untuk mengadakan baik itu pertemuan, musyawarah, dan segalanya. Karena pada zaman itu belum ada pemerintahan yang sah, masih sifatnya penjajah. Tapi di tempat ini memang sudah ada pada abad 16. Nah, ceritanya konon dulu orang-orang tua kami dulu, kerajaan Bayan ini namanya Datu Bayan. Menerima tamu baik dari luar Bayan pasti diterima di sini. Apa sih makna rumah-rumah beruga dan segalanya yang ada di lokasi gubuk adat Bayan Timur ini?
Ini kan rumah adat, namanya Balai Belik ini. Rumah adat ini namanya Balai Belik. Isi di dalam rumah adat ini adalah benda-benda purbakala. Keris, tombak, piring, cawan, segala peninggalan masa lalu masih utuh kami simpan di sini. Kalau ada ritual adat, barulah bisa kami masuk, Pak. Balai Belik itu betul-betul kami jaga utuhannya, kelestariannya juga kami jaga, jangan sampai dia rusak dan segalanya. Karena bagaimanapun di dalamnya masih nilai-nilai budayanya masih tinggi sekali di dalamnya. Nah, itulah. Kalau di sebelah selatan namanya rumah penyunat, tukang sunat ya. Nah, yang ini dia, yang selatan. Kalau di belakangnya ada lumbung padi di sana. Lumbung padi ini kami menyimpan padi bulu. Kalau ada kegiatan adat, acara adat, sekarang barulah kami turunkan menumbuk padi bulu tersebut. Setengah padi. Terus beruga ini fungsi dan gunanya jika ada tamu menyila mengundang kami, pasti mereka datang duduk di sini, bersila segala secara adat segalanya. Terus ada di sebelahnya ada pedangan namanya. Pedangan itu kan istilahnya dapur, Pak. Kalau kita itu lalu ibu-ibu memasak beras, memasak segala di sana ada, Pak. Di pedangan tersebut dan ada beruganya tempatnya sahabat duduk. Di sebelah utaranya ada santren, berugak santren. Nah, berugak santren ini fungsi dan gunanya setelah nikah secara adat dan agama, baru perkawinan secara adatnya pasti kami laksanakan di berugak santren ini, Pak. Nah, terus ada di sebelah sini namanya berugak agung, Pak. Berugak agung tersebut adalah tempat kami musyawarah gundem. Kalau ada hal-hal berkaitan dengan kegiatan adat segala maupun undangan segala maupun perkawinan segala maupun hitanan segala, pasti kami mengadakan musyawarah di Berugak Agung ini, Pak. Sebelah baratnya ada Berugak Malang namanya. Berugak Malang ini kalau ada hal-hal banyak keluarga saya meninggal pasti di sana ditaruh dia. Terus di sananya ada Berugak Sembagi namanya. Berugak Sembagi ini tempat kami kalau ada potongan kambing, kerbau segala kami olah di sana, masak di sana. Terus sebelah sininya Berugak tempat tamu yang ada datang dan taruh di sana. Makanya masing-masing berugak ini ada yang pegang, Pak, bukan sembarangan yang pegang, Pak. Terima kasih Bang Galang sudah menemani kita untuk sesi wawancara kali ini. Mungkin untuk pembahasan lebih jauh mengenai potensi wisata dari Sawah Terasering ini, bisa dijelaskan bagaimana awal terbentuknya Sawah Terasering ini? Jadi terbentuknya Sawah Terasering ini memang tidak lepas dari campur tangan Tuhan ya. Tapi juga masyarakatnya dianugerahi kecerdasan yang luar biasa. Dulu sebelum terasering ini seperti ini, ya kan? Pada zaman purba dulu, ini kan hanya pegunungan, pebukitan biasa kan? Iya. Kalian kalau melihat lereng-lereng biasa lah. Tapi dengan kemampuan nenek moyang kita, ini pelan-pelan dirubah untuk bisa ditanami padi dan lain sebagainya. Nah, kan Abang sebagai salah satu tokoh penggiat pariwisata di Desa Bayan, Ya, dan juga ketua BUMDes ya. betul. Direktur BUMDes. Kan Abang juga masukkan di paket wisata itu ada wisata Sawah Terasering. Betul. Nah, gimana cara mengembangkan potensi Sawah Terasering ini sebagai tempat pariwisata yang layak untuk dikunjungi oleh wisatawan? Jadi saya punya beberapa opsi ya, bagaimana Sawah Terasering ini kita kembangkan sebagai salah satu destinasi wisata. Yang pertama adalah kesadaran masyarakat kita. Kesadaran kita, terutama pemuda-pemudi, warga desa, ini sadar wisata dulu. Ya kan? Karena kita tidak mungkin menjual sesuatu kalau kita sendiri tidak menikmatinya. Benar. Ya kan? Maka penikmat pertama pariwisata terasering itu adalah pertama kita dulu. Ya kan? Nah, promosinya seperti apa? Maka di sana ada beberapa cara ya yang bisa kita pilih. Yang pertama adalah mencoba meramu dengan diadakannya semacam
atraksi. Kalau bisa atraksi itu bersumber dari kawasan ini atau daerah setempat. Ya. Contoh kalau di Bayan ini kan ada Cupak Burantang, Ya. ada gamelan, ada tari, ya kan, dan lain sebagainya. Nah, kita jadikan Cupak Burantang itu untuk promotor penggerak pariwisata sebagai iklan lah ya, Ya. sebagai promosi. Jadi tujuan mereka itu awal mula kan nonton Cupak Burantang tuh, tapi sepanjang jalan dia melihat terasering, Ya. ya kan? Jadi kita suguhkan terasering itu sebelum pertunjukan. Artinya tanpa kita menjadikan terasering itu adalah pilihan utama, ya kan kita jadikan katakanlah tadi itu seperti Cupak Burantang itu sebagai yang utama ya. Ya. Tapi sebelum dia menuju ke tempat acara, dia sudah disuguhkan dengan pemandangan yang luar biasa. Kolam Mandala ini yang oleh cerita-cerita masyarakat yang berkembang di Bayan ini pada umumnya memahami atau banyak dongeng-dongeng yang kita dengar dari cerita-cerita mereka bahwa kolam ini adalah dulunya itu pemandian bidadari. Itu yang diyakini, yang kemudian kenapa kolam ini akhirnya memang menjadi daya tarik yang ada di Bayan karena literasi historis tadi. Terkait dengan yang lainnya, karena di sini ini tidak hanya satu mata air yang ada di belakang kita ini, namanya mata air Mandala itu sendiri. Kemudian ada beberapa mata air dengan nama yang berbeda. Jadi ada mata air Lekuk Jawa namanya. Jadi konon ini juga berkaitan dengan sejarah Islam masuk yang salah satu dibawa oleh salah satu sunan ya dari Wali Songo. Dulu pernah datang dan menyebar Islam yang ada di Bayan. Jadi ini terkait dengan sejarahnya. Di Lekuk Jawa ini menunjukkan bahwa ada dulu peran salah satu Wali Songo yang menyebarkan Islam di Bayan, yang kemudian nama Bayan itu sendiri adalah diambil dari Al-Quran. Dan juga hutan ini menjadi hutan adat, salah satu hutan adat yang dijaga kelestariannya oleh masyarakat adat. Ada pranata adat yang dikhususkan untuk menjaga tempat ini, disebut Inanai ya. Jadi beberapa mata air di sini ini ada penjaganya yang mereka kemudian setiap tahunnya melaksanakan acara-acara adat berkaitan dengan kesyukuran atas melimpahnya debit air yang ada di hutan adat ini, sehingga bermanfaat bagi sawah-sawah warga yang ada di Bayan dan sekitarnya. Dulu sebelum dibangun kolam seperti ini, memang tempat ini adalah pemandian, berbentuk kolam juga seperti itu. Sekarang setelah ditugar dan disesuaikan dengan kondisi dan beberapa dikemas lokasinya, sehingga dari cerita-cerita tadi itu kemudian mengundang minat masyarakat kita yang ada di luar Bayan. Itu ketika mereka datang ke Bayan ini menyempatkan diri untuk hadir. Di samping juga suasana alamnya yang sejuk, banyak pohon-pohon di belakang kita ini yang itu menjadi daya tarik dan mungkin tidak banyak bisa kita temukan di tempat lain. Sehingga oleh masyarakat di sini, kenapa tidak ini dikembangkan sebagai objek pariwisata yang tujuannya adalah
selain memberikan kesan rekreasi kepada masyarakat, tetapi juga bisa menjadi satu paket dengan pengenalan budaya.